Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket B PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 2 yang berkaitan dengan antara aku dan Indonesia. Unit 2, interaksi antar ruang. Berikut pembahasannya. Unit 2, interaksi antar ruang. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang antara lain, yang pertama mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau wisata. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Contohnya, pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membaca berita, melihat tayangan televisi, internet, dan lain-lain. Yang ketiga, transportasi. Transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya, pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Interaksi tersebut terjadi jika biaya untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Contohnya, seorang yang pergi tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi biaya yang dikeluarkan. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Antara lain disebabkan, yang pertama, saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkannya. Misalnya, penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan merupakan penghasil sayuran, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah pantai merupakan penghasil ikan. Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan membutuhkan ikan, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah pantai membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan melakukan interaksi dengan penduduk yang tinggal di wilayah pantai melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, pembeli ikan yang tinggal di wilayah Bandung biasanya membeli ikan ke wilayah Cirebon. Namun kemudian diketahui wilayah Subang yang juga penghasil ikan. Karena wilayah Subang jaraknya lebih dekat dan biaya transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah Bandung akan beralih membeli ikan ke wilayah Subang. Akibatnya, interaksi antara wilayah Bandung dengan Cirebon melemah. Yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Interaksi antar ruang tidak akan terjadi apabila biaya pengangkutan barang terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana seperti jalan raya,
jembatan, pelabuhan, dan bandara yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah Indramayu ke wilayah Jakarta. Namun, jalan menuju wilayah Jakarta mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah Jakarta. Dampak interaksi antar ruang terhadap kehidupan manusia. Yang pertama dari segi bidang sosial. Dalam bidang sosial, kita dapat mengambil satu contoh yaitu interaksi antara masyarakat dengan negara berkembang dan maju. Di dalam suatu interaksi tentunya akan ada dampak positif dan negatifnya. Berikut dampak positif bagi negara berkembang, yaitu produktivitas di negara berkembang semakin meningkat karena masuknya lebih banyak dari teknologi tepat guna. Peningkatan penduduk negara berkembang yang semakin meningkat. Dampak negatif bagi negara berkembang yang pertama, modernisasi daerah kultur dapat melunturkan etika dan norma daerah tersebut. Yang kedua, pengurangan tenaga produktif pertanian karena masyarakat negara berkembang lebih cenderung memiliki minat di bidang industri. Selanjutnya, dampak positif bagi negara maju. Yang pertama, barang hasil produksinya yang laku di pasaran internasional. Yang kedua, banyaknya wisatawan yang berkunjung sehingga menambah devisa negara. Kemudian ada dampak negatif bagi negara maju. Yang pertama, kepadatan penduduk di negara maju yang semakin meningkat. Yang kedua, terbentuknya pemukiman kumuh karena penduduk yang berpendapatan rendah sulit untuk mendapatkan tempat bermukim. Dari segi bidang ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan yang bagi negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Wujud nyata interaksi ruang terhadap aspek di bidang ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain terjadi dalam aspek-aspek berikut. Yang pertama, aspek produksi. Suatu perusahaan dapat berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, aspek pembiayaan. Suatu perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara dan dunia. Yang ketiga, aspek tenaga kerja. Suatu perusahaan global mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya. Yang keempat, aspek jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara. Selanjutnya, aspek perdagangan. Terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dampak positif bidang ekonomi. Yang pertama, pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor, dengan catatan produk ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional. Dengan demikian, kesempatan pengusaha Indonesia sangat terbuka dalam menciptakan produk berkualitas yang dibutuhkan oleh pasar dunia. Kesempatan kerja lebih terbuka dan devisa negara meningkat. Mudah untuk mengakses modal investasi yang berasal dari luar negeri. Mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum diproduksi di Indonesia. Kegiatan pariwisata akan meningkat sehingga mampu membuka lapangan kerja dan juga menjadi ajang promosi produk-produk Indonesia. Dampak negatif bidang ekonomi. Yang pertama, masuknya tenaga kerja asing. Yang kedua, hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Yang ketiga, usaha-usaha di Indonesia akan mati karena banyak produk impor di pasaran Indonesia. Selanjutnya dari segi bidang pendidikan.
Dalam bidang pendidikan, kita dapat mengambil contoh yaitu sekolah-sekolah di negara maju atau negara-negara di benua Eropa dan Amerika biasanya memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dari negara berkembang. Agar kebutuhan akan pendidikan yang baik itu terpenuhi, maka penduduk negara berkembang akan pergi ke negara maju untuk menempuh pendidikan yang baik. Di negara berkembang, banyak siswa yang memiliki kemampuan atau kecerdasan yang tidak kalah dari siswa di negara maju, sehingga sekolah-sekolah di negara maju juga akan memperoleh siswa-siswa cerdas dari negara berkembang. Maka terjadilah konektivitas dan ketergantungan antar siswa di negara berkembang dan sekolah di negara maju. Kaitan kondisi alam dan iklim dengan kehidupan manusia. Yang pertama, daerah pantai. Pengertian pantai adalah merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Masyarakat pantai memiliki beberapa karakteristik atau sifat yang disesuaikan dengan keadaan alamnya. Berikut karakteristik penduduk pantai, yaitu meliputi: yang pertama, dari segi mata pencaharian. Sebagian besar penduduk pantai adalah mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan daripada bercocok tanam. Hal ini dikarenakan kondisinya yang lebih dekat dengan laut dan juga karena kondisi dari tanah yang kurang cocok untuk bercocok tanam. Dengan melihat kondisi geografis yang ada, maka masyarakat pantai akan memanfaatkan angin darat untuk melaut dalam rangka menangkap ikan, dan memanfaatkan angin laut untuk kembali ke darat untuk menjual hasil tangkapannya selama di laut. Pantai juga dapat digunakan sebagai tempat wisata, maka penduduk juga akan memanfaatkannya. Hal tersebut sebagai penjual jasa wisata, misalnya sebagai pemandu wisata, menjual jasa sewa perahu, menyewakan kamar penginapan, warung kuliner, dan juga sebagai penjual souvenir khas di daerah pantai. Pada daerah pantai dapat juga sebagai tempat untuk budidaya untuk tanaman tertentu, walaupun untuk mata pencaharian sampingan. Contoh tanaman yang cocok untuk daerah pantai adalah melon, semangka, dan buah naga. Aktivitas lain dari masyarakat pantai adalah perikanan air payau. Pada perikanan ini akan dibuatkan kolam yang luas yang sering disebut tambak. Jenis ikan yang sering dibudidayakan di tambak antara lain bawal, bandeng, dan juga lobster. Yang kedua, transportasi dan perdagangan. Pantai yang ada di Indonesia dipakai untuk sarana transportasi dan sarana bongkar muat. Sebagai contoh adalah pelabuhan bongkar muat di Tanjung Mas, Semarang, Tanjung Perak, Surabaya, dan Tanjung Priuk di Jakarta. Sedangkan contoh yang dipakai untuk sarana transportasi adalah di Pelabuhan Merak, Provinsi Banten, dan Pelabuhan Gili Manuk. Adanya kegiatan transportasi dan juga perdagangan akan membentuk karakteristik masyarakat di sekitar pantai. Yang ketiga, pola pemukiman. Karena masyarakat pantai pada umumnya adalah bermata pencahariannya adalah sebagai nelayan, maka bentuk atau pola pemukimannya adalah membentuk pola yang memanjang atau linear yang mengikuti garis pantai. Mengapa berpola linear? Hal ini untuk memudahkan para nelayan untuk melaut. Pola pemukiman seperti ini hampir semua di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, kondisi fisik penduduk. Suhu udara di daerah pantai pada waktu siang hari sangat panas, yaitu sekitar 27 derajat Celcius dan bisa lebih daripada itu. Penduduk yang tinggal di daerah pantai memiliki kulit yang gelap. Hal ini disebabkan karena mereka sering terpapar oleh sinar matahari secara langsung dan pakaiannya pun sangat tipis karena suhu yang panas tersebut. Untuk masyarakat pantai juga dalam berbicara sangat keras karena mereka harus beradu suara dengan gemuruh dari gelombang yang terus-menerus. Selanjutnya, dari segi bentuk rumah.
Pada umumnya, rumah yang terdapat di daerah pantai adalah atapnya terbuat dari genteng tanah dan banyak terdapat ventilasi. Maksud dari banyaknya ventilasi tersebut adalah supaya banyak udara dingin yang masuk ke dalam rumah. Waktu belakangan ini kita sering mendengar banyaknya kerusakan pada ekosistem laut dan pantai. Contoh perusakan ekosistem di daerah pantai adalah penebangan hutan bakau, sehingga akan menimbulkan abrasi pada garis pantai. Contoh perusakan ekosistem laut adalah penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau dan mengakibatkan rusaknya terumbu karang. Karena rusaknya terumbu karang tersebut, maka ikan susah untuk dijumpai. Ini akan mengakibatkan nelayan susah dalam mendapatkan ikan, dan nelayan akan turun pendapatannya. Semua kerusakan dari ekosistem tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada kelestarian lingkungan. Pembahasan selanjutnya dari aspek dataran rendah. Dataran rendah adalah merupakan daerah datar yang mempunyai ketinggian yang hampir sama. Pada daerah yang datar akan memudahkan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Kegiatan yang beragam dan penuh dengan kegiatan yang dinamis terjadi di dataran rendah. Pada daerah dataran rendah cocok dipakai menjadi daerah pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan juga menjadi kegiatan sentra-sentra bisnis. Karena kondisi geografis yang datar, maka pada dataran rendah bisa untuk dikembangkan seluas-luasnya. Dengan keanekaragaman yang ada di dataran rendah membuat terjadinya heterogenitas terhadap mata pencaharian penduduknya, misalnya sebagai buruh, pedagang, pegawai kantor, dan lain sebagainya. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah akan memanfaatkan awal musim penghujan untuk mengolah lahan pertaniannya. Ini semua disebabkan oleh karena keadaan lahan pada dataran rendah sangat bergantung kepada musim. Di dataran rendah, masyarakatnya sama dengan di daerah pantai, yaitu memakai pakaian yang tipis dan rumahnya banyak menggunakan ventilasi serta atap rumahnya menggunakan genteng tanah. Karena mudahnya transportasi dan banyaknya pusat-pusat kegiatan, maka akan menarik banyak orang untuk tinggal di dataran rendah. Akibat yang ditimbulkannya, misalnya lahan sawah dan hutan akan berkurang untuk diganti menjadi pemukiman guna memenuhi tempat tinggal. Karena daerah resapan air berkurang yang telah digantikan pemukiman, maka pada musim penghujan akan terjadi bencana banjir, sedangkan pada musim kemarau akan terjadi kekeringan. Masalah lain sosial yang timbul adalah terjadinya pengangguran, polusi, dan juga penyakit masyarakat yang lain. Selanjutnya dari aspek dataran tinggi. Daerah dataran tinggi di wilayah Indonesia mempunyai sistem pegunungan yang tersusun memanjang dan juga masih aktif. Dengan banyaknya pegunungan dan juga perbukitan akan membentuk relief daratan yang menyebabkan wilayah Indonesia mempunyai tanah yang subur, udara yang sejuk, dan mempunyai alam yang sangat indah. Salah satu fungsi dataran tinggi adalah dijadikan sebagai daerah untuk tangkapan air hujan. Selain bisa mencukupi terhadap kebutuhan air tanah di wilayah sekitarnya, daerah tangkapan air hujan juga bisa mencegah terjadinya bencana banjir pada daerah bawah. Hutan yang masih terjaga dengan pepohonannya yang besar-besar akan mencegah terjadinya erosi, bisa juga digunakan untuk suaka marga satwa, cagar alam, atau bisa juga sebagai objek wisata. Di daerah dataran tinggi memiliki curah hujan yang tinggi dan suhunya lebih dingin jika dibandingkan dengan daerah pantai atau daerah dataran rendah. Dengan demikian, penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi memiliki pola makan dan tata cara berpakaian yang berbeda jika dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Biasanya mereka akan mengonsumsi makanan yang dapat menghangatkan tubuh mereka dan akan berpakaian lebih tertutup. Di daratan tinggi, rumahnya mempunyai ventilasi yang sedikit dan atapnya terbuat dari seng.
Hal ini sangat berbeda jika kita bandingkan dengan daerah pantai ataupun dataran rendah. Dengan pemakaian seng, supaya panas matahari dapat tersimpan dan dapat menghangatkan suhu. Sedangkan untuk ventilasi yang sedikit bertujuan supaya udara dingin tidak terlalu banyak yang masuk ke dalam rumah. Pola dari rumah penduduk pada daerah dataran tinggi adalah pada umumnya menyebar, mengikuti lereng, dan akan mengelompok pada daerah yang memiliki lahan yang subur dan relatif lebih datar. Demikian pembahasan mengenai modul 2 unit 2. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.